Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Mu'taqad Ahli Sunnati wal Jamaah, Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, atau ijma' salaf fil i'tiqad, ijma' salaf dalam masalah akidah, oleh Al-Imam Harab Al-Kirmani rahimallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada poin 41 halaman 52. Poin 41 halaman 52. Kata Al-Imam Harab bin Ismail Al-Kirmani yang wafat tahun 280 Hijriah, abad ketiga Hijriah. Beliau berkata, wa khalaqallahu sab'a samawatin ba'duha fawqa ba'din. Dan Allah menciptakan 7 lapis langit, sebagiannya ada di atas yang lainnya. Wa sab'a aradin ba'duha asfal min ba'din. Dan Allah juga menciptakan 7 lapis bumi, sebagiannya ada di bawah sebagian yang lain. Kalau di footnote disebutkan dalilnya dari surat At-Tolak ayat 12. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna. Allah dialah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi yang semisal dengannya. Semisal dengan 7 lapis langit. Ya tanazzalul amru bainahunna. Turun perkara di antara langit dan bumi tersebut. Li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian mengetahui Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan bahwasanya Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Ini sekali lagi dalil Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ya, kita tidak tahu hal-hal seperti ini kecuali lewat ad-dalil. Kemudian kata Imam Harab Al-Kirmani rahimahullah, wa bainal ardil uliyah
was-sama'id dunya masiratu khamsimi'ati amin. Dan jarak antara bumi yang paling tinggi yang ditempati oleh manusia dengan langit yang paling bawah, langit dunia, itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Nanti akan disampaikan riwayatnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa baina kulli sama'aini masiratu khamsimi'ati amin. Demikian pula jarak antara satu langit dengan langit yang di atasnya itu 500 tahun perjalanan. Kita baca sekarang footnote nomor 6. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ma bainas sama'i wal ardi masiratu khamsimi'ati amin. Antara langit dan bumi, yaitu langit yang paling bawah dengan bumi yang paling atas, itu jaraknya perjalanan 500 tahun. Wa ma baina kulli saman ila ukhra masiratu khamsimi'ati amin. Demikian pula antara satu langit dengan yang berikutnya itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Wa ma baina sam'i sabi'a ilal kursi masiratu khamsimi'ati amin. Dan antara langit yang ketujuh dengan kursinya Allah itu juga sama perjalanan 500 tahun lamanya. Insya Allah akan ada pembahasan khusus pada poin-poin berikutnya tentang kursinya Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam firman Allah ayat kursi, wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Wa ma bainal kursi ilal ma masirati khamsimi'ati amin. Dan jarak antara kursinya Allah dengan air yang ada di bawah arsy itu juga sama perjalanan 500 tahun lamanya. Wal arsyu 'alal ma, dan arsy-nya Allah di atas air. Wallahu 'alal arsy, dan Allah ada di atas al-arsy. Wa ya'lamu a'malakum, dan dia Allah mengetahui amal perbuatan kalian. Dalam footnote disebutkan qalal muhaqqiq isnadu hasan. Derajat hadis mauquf dari Abdullah bin Mas'ud tadi itu derajatnya hasan. Dan kata para ulama, sahabat kalau berkata tentang masalah ghaib seperti ini itu bukan dari akal-akalan mereka, namun itu belajar dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mauquf secara sanad namun maknanya marfu kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Lanjut poin 42. Wal ma'u fawqas sama'i sabi'ah, dan air ada di atas langit yang ketujuh. Wa arsyur rahman fawqal ma', dan arsy-nya Allah ada di atas air. Ini ada dalilnya dalam footnote yang kedua. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan arsy-nya Allah ada di atas air. Sekali lagi ini masalah gaib, kita wajib mengimani apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang lebih inti lagi, poin 42 ini dan juga setelahnya berkaitan dengan sifat Allah. Wallahu tabaraka wa ta'ala 'alal arsy, dan Allah tabaraka wa ta'ala di atas arsy. Ini ijma' salaf. Dan sudah kita sampaikan dari awal, tapi tidak apa-apa kita baca lagi ucapan Imam Harb Al-Kirmani tentang akidah ini merupakan ijma' salaf ahli sunnah wal jamaah. Kata beliau, hadza madhabu a'immatil ilmi. Inilah, yaitu apa yang disebut oleh beliau dalam kitab ini adalah ajaran para imam-imam ilmu wa ashabil athar,
wa ahli sunnah, ajaran ahli sunnah al-ma'rufina biha, yang dikenal dengan ittiba'nya kepada sunnah Rasul, al-muqtada bihim fiha, yang merupakan suri toladan dalam berpegang teguh dengan sunnah, milladun ashabin Nabi SAW ila yaumina hada, mulai zaman para sahabat Nabi sampai hari ini, yaitu sampai zamannya Imam Harab Al-Kirmani abad ketiga Hijriah. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa adraktu man adraktu min ulama ahli Iraq wal Hijaz wa Syam wa ghairihim 'alaiha, dan aku mendapati para ulama di negeri Irak, Hijaz, Mekah, Madinah, negeri Syam, dan selain mereka di atas akidah ini. Di antaranya tadi akidah Allah di atas al-arsy. Faman khalafa syai'an min hadil madahib, barang siapa menyelisih sesuatu dari akidah-akidah ini, au ta'ana fiha, atau mencelanya, au abaqa ilaha, atau memperolok orang yang mengucapkannya, bahwa mubtadi', maka dia alil bid'ah, kharijun alil jamaah, keluar dari ahlu sunnah wal jamaah, zailun an manhajis sunnah, keluar dari ajaran sunnah, wasabil haq, keluar dari jalan kebenaran. Di antara ijma' tersebut, poin ke-42 ini, wallahu tabaraka wa ta'ala alal arsh, Allah tabaraka wa ta'ala di atas arsh. Bahkan beliau di poin-poin berikut menegaskan lagi, ada 4 kali beliau mengulang-ulang perkataan ini, wallahu tabaraka wa ta'ala al arsh, Allah ta'ala di atas arsh. Poin 42. Poin 45 juga demikian, wa huwa alal arsh fauqa sama'i sabi'a, dan dia Allah di atas aras, di atas langit yang ke-7. Poin 46, beliau menegaskan lagi, li'anna Allah tabaraka wa ta'ala alal arsi fauqa sama'i sabi'ah, karena Allah di atas aras, di atas langit yang ke-7. Beliau tegaskan lagi, poin 47, wallahu ala arsihi azza dzikruhu. Ini karena sekali lagi, akidah yang sangat terang benderang, yang merupakan ijma' as-salaf. Ini kita mau tegaskan lagi, dan tidak akan pernah insya Allah kita bosan-bosannya untuk mengulang-ulang terus. Apalagi di zaman yang penuh fitnah syubhat, apalagi dai-dai ahlil kalam, sekarang luar biasa kobongan, kepanasan, kayak di ruqyah, paham? Membantah, ngalor ngidul istilahnya, membabi buta, terutama tentang pembahasan yang satu ini. Bahkan ada yang paling parah yang pernah kita dengar juga dari mereka ini, barusan saja kita peroleh potongan videonya. Barang siapa dalam hatinya meyakini Allah ada di atas, maka dia murtad. Ada di YouTube. Kemudian dia membawakan ucapan, katanya dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Tapi Anda nggak tahu Imam Syafi'i gang berapa itu. Dengan lantang dia mengatakan Imam Syafi'i, dengan tegasnya mengatakan man qala annallahu jalisun alal arsy fahuwa kafirun la tasih as-shalah khalfahu. Barang siapa yang mengatakan Allah duduk di atas arsy, maka dia kafir, tidak sah salat di belakangnya. Ini sekali lagi yang akan kita lebih tegaskan untuk membantah statement tersebut. Kalau dia mengatakan yang mengklaim meyakini Allah di atas langit kafir, maka konsekuensinya, kelazimannya mengatakan dohirnya Al-Quran itu kufur. Karena Allah banyak menyatakan Ar-Rahman alal arsy istawa a'amintum man fis sama. Konsekuensi ucapannya yang mengatakan kafir atas orang tersebut, Rasul kafir. Karena Rasul apa? Mengatakan Allah ada di atas arsy, dan akan kita sampaikan beberapa riwayat yang sahihah. Demikian pula dia mengkafirkan para sahabat Nabi SAW. Karena ini ijma' para sahabat, kata Imam Harab Al-Kirmani. Mengkafirkan apa? Para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sekali lagi, kalau bodoh ojo apa? Ngalok ngawur ojo, para seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Kita tanya, mana referensi Imam Syafi'i mengatakan demikian? Nanti akan kita bantah sebaliknya. Taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita mau bacakan ijma' yang dinukil oleh para ulama salaf. Kita
tidak omdo, kita tidak asbun, namun kita bawakan referensi dan sering kita bawakan. Di antaranya kitab Raddul Imami Darimi, Utsman bin Sa'id ala Bishr al-Marisi. Imam Ad-Darimi dalam kitab beliau bantahan kepada Bishr al-Marisi, tokohnya kelompok Al-Jahmiyah. Imam Ad-Darimi termasuk ulama mazhab Syafi'i yang juga wafatnya hampir bersamaan dengan Imam Harab Al-Kirmani. Abad ketiga Hijriah, tepatnya tahun 282 Hijriah. Ya, kalau Imam Harab Al-Kirmani tahun berapa? 280. Kalau Imam Abu Sa'id Ad-Darimi 282 Hijriah, selisih 2 tahun meninggalnya. Kalau Imam Harab Al-Kirmani mazhab fikihnya Hambali, kalau Ad-Darimi Asy-Syafi'i. Ini kita mau bacakan dari kitab beliau, dan ini cetakan Beirut, Libanon, bukan Arab Saudi. Ya, nanti dikira apa? Wahabi yang ngarang-ngarang. Kita bacakan ucapan Imam Ad-Darimi Asy-Syafi'i rahimahullah. Bahkan beliau mengatakan, ini cetakan ini halaman 25. Beliau mengatakan, waqad ittafaqatil kalimatu minal muslimin wal kafirin anallaha fis sama. Bahkan Imam Dari mengatakan, bahkan telah sepakat ucapan kaum muslimin, bahkan orang kafir juga, anallaha fis sama, Allah ada di atas langit. Ya, beliau juga sebelumnya mengatakan lagi, wa huwa ala arsy fawqa samawatihi, dan dia Allah ada di atas arsy-Nya, di atas langitnya. Kemudian beliau meriwayatkan ucapan Abdullah bin Mubarak, wa su'ila Abdullah bin Mubarak bima na'rif rabbana. Abdullah bin Mubarak seorang ulama tabi'in ditanya, dengan apa kita mengenal Rabb kita? Kata Abdullah bin Mubarak, bi annahu alal arsy, dan bahwasanya Allah di atas al-arsy, ba'inun min khalqihi, ya, terpisah dari makhluknya. Bahkan Imam Ad-Dari mengatakan dengan tegas, li'annallaha wasafa hadda makanihi, dan Allah Subhanahu wa taala telah mensifati tempatnya tersebut. Ya, yang sekali lagi menuduh kafir orang meyakini hal ini salah satu apa? Yang dikafirkan Imam Abu Sa'id Ad-Darimi dan juga tadi kesepakatan kaum al-muslimin. Kemudian kita ambil dari ucapan Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Ini ulama-ulama jauh sebelum Wahabi, ya, sebelum Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, bahkan juga sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Imam Ibnu Qudamah, penulis kitab Lumatul I'tiqad, punya kitab khusus Itsbatu Sifatil Ulu, penetapan sifat al-ulu, yang berapa saat lalu sering kita bawakan, kitab al-ulu karangan Imam Dhahabi. Itu setelah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini yang sebelum Ibnu Taimiyah. Ini agar tidak dia tuduh ajaran ini dikarang oleh Ibnu Taimiyah. Ini sebelum jauh Ibnu Taimiyah, seperti yang diungkapkan oleh Imam Harab Al-Kirmani, oleh Abu Sa'id Ad-Darimi, dan ini juga oleh Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi yang wafat tahun 620 Hijriah. Ya, 100 tahun sebelum Ibnu Taimiyah rahimahullah kurang lebih. Ibnu Taimiyah meninggal tahun 728 Hijriah. Ini 620. Ya, kurang lebih 100 tahun sebelum Ibnu Taimiyah. Ibnu Qudamah menulis kitab khusus masalah dalil-dalil tentang sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Beliau sampaikan ayatnya, beliau sampaikan ucapan Rasul, hadis-hadis Rasulullah SAW. Demikian pula ucapan sahabat dan para ulama, ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma kita mau nukil dulu mukadimah beliau yang sangat tegas dan jelas, apalagi dalam membantah orang-orang tersebut. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, beliau membawakan mukadimah alhamdulillahilladzi ala fis samai. Beliau sudah mulai dengan apa? Alhamdulillahilladzi ala fis samai. Segala puji bagi Allah yang dia ada di atas langitnya. Kalau orang itu mengatakan, yang meyakini dalam hatinya Allah ada di atas, kafir, murtad, ini yang dimurtadkan oleh siapa? Itu kok nuduh Wahabi suka mengkafirkan. Mereka maling teriak maling. Nah,
Kemudian setelah amma ba'du, setelah amma ba'du, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi berkata, fa innallaha ta'ala wasafa nafsahu bil ulu fis sama, dan bahwasanya Allah mensifati dirinya tinggi di atas langit. Ini tidak ada kata takwil, yang dimaksud adalah tinggi kemudian tidak ada. Fis sama, Allah ada di atas. Bahkan dalam akidah Al-Qayrawaniyah oleh Imam Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani, yang beliau wafat tahun 386 Hijriah, abad keempat Hijriah. Dan ini sudah pernah kita baca syarahnya juga oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Beliau menjelaskan alal arsyistawa, Allah ada di atas al-arsy. Ini di awal kitab, beliau mengatakan alal arsyistawa wa alal mulki ihtawa walaul asma'u wa sifatul ula. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas arsy, dan dia Allah Subhanahu wa taala menguasai kerajaannya ataupun kekuasaannya. Ini sekali lagi semua ulama salaf tidak pernah menyelisihi akan hal ini. Baik, kita baca lagi ucapan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Allah Ta'ala mensifati dirinya itu di atas langit. Wa wasafahu bidzalika Muhammadun khatamul anbiya. Dan Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi, juga mensifati Allah di atas langit. Kalau ada yang tadi menuduh, klaim yang meyakini dalam hatinya Allah ada di atas, murtad, ini Nabi Muhammad dikatakan apa? Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi riwayat-riwayatnya, terutama bagi dai ahli kalam tersebut untuk apa? Kembali membaca buku-buku ulama Ahlussunnah seperti ini. Riwayat-riwayatnya banyak. Kemudian kata beliau, ini yang paling kita tegaskan lagi, wa ajma'a ala dzalika jami'ul ulama minas sahabati al-atqiya wal a'imma minal fuqaha. Dan para ulama semuanya sepakat akan hal ini. Akan ketinggian Allah ada di atas langit, bidzati, dengan zatnya. Dari kalangan sahabat yang bertakwa, dan dari kalangan imam-imam para fuqaha ahli fikih. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa tawatiratil akhbar bidzalik, dan telah mutawatir hadis-hadis Rasul tentang hal ini. Ala wajin hasala bil yakin, yang kesimpulannya wajib untuk diyakini. Wa jama Allah Ta'ala alai qulubal muslimin, yang Allah menyatukan hati kaum muslimin di atasnya. Wa ja'alahu maghruzan fi tibail khalqi ajma'in, bahkan Allah menjadikan ini sebagai fitrah hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Kata beliau lagi, fatarahum inda nuzulil karab bihim yalhaduna sama bi ayunihim wa yarfa'una nahwa halid du'a aydiyahum. Bahkan ketika mereka ditimpa musibah, hati mereka, demikian pula mata mereka mengarah ke atas langit, dan mereka menengadahkan tangan mereka ke atas langit. Ini semua isyarat Allah fis sama. Wa yantadiruna maji'al faraji min rabbihim, dan mereka menunggu kelapangan dari Rabb mereka. Wa yantikuna bidzalika bi alsinatihim, dan mereka semuanya, para sahabat, para ulama-ulama salaf Ahlussunnah, mereka menyatakan akan hal ini. Allah fis sama, Allah ada di atas langit. Kemudian kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, la yungkiru dzalik illa mubtadi'un ghalin fi bid'atihi. Tidak mengingkari akidah Allah di atas langit kecuali ahli bid'ah yang sangat amat mendalam dalam kebid'ahannya. Au maftunun bitaklidihi, atau dia adalah orang yang terfitnah dengan taklidnya. Watibai ala dolalatihi, atau dia taklid di atas kesesatannya. Kemudian dibawakan ayat-ayat, tsummastawa alal arsy ilayyas adul kalimut thayyibu, dan banyak lagi.
Kemudian ada bab dzikrul ahaditsis shariha fi anna Allah taala fis sama, ya, penyebutan hadis-hadis yang terang benderang Allah di atas langit. Di antaranya ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu alal ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah, sayangilah, rahmatilah yang ada di atas muka bumi ini, maka yang di langit yaitu Allah akan menyayangi kalian. Ya, banyak riwayat-riwayatnya. Demikian pula tentang hadis budak perempuan. Ya, banyak. Ya, kita ringkas-ringkas bab-babnya saja. Ya, paling tidak dari ahli bidah bisa melek mau membaca buku-buku ulama-ulama yang membawakan nukilan-nukilan dari as-salaf. Kemudian dibawakan ucapan para sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya tadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Allahu fis sama. Demikian pula ucapan di antaranya Abdullah bin Rawaha, penyairnya Rasulullah SAW. Beliau menyenandungkan beberapa bait syair, di antaranya syahidtu bi anna wa'dallahi haqqun wa anna an-nara mathwal kafirina. Aku bersaksi bahwasanya janji Allah pasti benar dan bahwasanya neraka tempat kembalinya orang-orang kafir. Wa annal arsya fawqal ma'i tafid, dan bahwasanya arsy ada di atas air. Wa fawqal arsy Rabbul Alamina, dan bahwasanya Allah Rabbul Alamin ada di atas arsy. Ini ucapan Abdullah bin Rawaha dan syaratnya sahih. Kalau dituduh yang meyakini Allah di atas dikatakan murtad, kafir, maka sekali lagi Abdullah bin Rawaha naudzubillahi min dzalik. Kemudian juga dibawakan ucapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Beliau pernah berkata, hadi imra'atun sami Allahu syakwaha min fawqi sab'a samawat. Beliau mengatakan tentang khaulah yang berkaitan dengan surat Al-Mujadilah ayat yang pertama, bahwasanya Allah mendengar keluhan seorang perempuan dari atas langit yang ketujuh. Dan ini juga diucapkan oleh Aisyah dalam riwayat, bahwasanya aku yang ada di ruangan itu tidak mendengar perbincangan Rasul dengan khaulah, namun Allah yang di atas langit mendengar perbincangan mereka. Ini akidah para sahabat Rasulullah SAW. Kalau mengkafirkan yang mengatakan Allah di atas langit, silakan kafirkan para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian juga diriwayatkan di sini oleh Imam Ibnu Qudamah aqwalut tabi'in rahimahumullah, ucapan para tabi'in. Dan sudah kita sampaikan tadi ucapan dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala. Kemudian juga dibawakan ucapan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dari berbagai mazhab. Kita baca dulu dari ucapan Imam Malik rahimahullah taala. Beliau mengatakan Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Allah di atas langit, ilmunya di mana-mana. Kalau mengatakan yang meyakini Allah di atas itu kafir, murtad, Imam Malik berarti apa? Naudzubillahi min dzalik. Sekali lagi aspulnya luar biasa nemennya. Dan masih banyak lagi ulama-ulama salaf yang lain. Nah, sekarang kita mau bacakan dari ucapan Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i yang wafat tahun 449 Hijriah. Ini diantaranya kita mau membantah nukilan katanya Imam Syafi'i mengkafirkan orang yang meyakini Allah di atas arsy. Kita katakan itu dusta karena Imam As-Sabuni yang bermadzhab Syafi'i yang sangat masyhur tentang keilmuan beliau dari mazhab sekali lagi Asy-Syafi'i. Kita bacakan dulu. Dan ini sudah pernah kita kaji bukunya di majelis kita ini. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ini sebetulnya luar biasa ucapan Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i tentang masalah
sifat-sifat Allah, ada bab istiwa Allah ala arsyihi. Istiwa Allah di atas al-arsy. Ini juga beliau menukil ijma. Sudah berapa ijma yang kita nukilkan? Dari Imam Halab Al-Kirmani, Abu Sa'id Ad-Darimi, ya, demikian pula Imam Ibnu Qudamah. Kurang apa istilahnya? Demikian pula Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimallah. Beliau mengatakan wa ya'taqidu ahlul hadis wa yashhaduna anna Allah subhanahu wa ta'ala fawqa sab'i samawatin ala arsyihi. Ahlul hadis meyakini dan bersaksi Allah di atas langit yang ketujuh, di atas arsy-Nya. Kama nataqa bi kitabuhu, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Qur'an, ya, dalam surat Yunus dan seterusnya. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal arsy. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia istawa di atas al-arsy. Ya, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain mirip dengan yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qudamah. Kemudian beliau membawakan dalil juga dari surat Ghafir ayat 36 sampai 37, wa akhbara subhana an fir'auna al-la'in annahu qala li Haman. Allah mengabarkan tentang Fir'aun yang terlaknat, bahwasanya Fir'aun pernah berkata kepada Haman, ibnili sarhan la'ali ablughul asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnu kadziba. Wahai Haman, bangunkan untukku, ya, bangunan yang tinggi yang aku akan naik sampai ke atas langit untuk aku melihat kepada ilahnya, sesembahannya Musa, namun aku mengira Musa itu berdusta. Kata Imam As-Sabuni, wa inna ma qala dzalika li anna sami'a Musa alaihissalam yadhkur anna rabbahu fis sama'. Fir'aun mengatakan demikian karena Fir'aun mendengar Nabi Musa menyebut Rabb-nya ada di atas langit. Jadi sekali lagi ini akidahnya Nabi Musa, dan itu kelakuannya Fir'aun mengingkari Allah ada di atas langit. Makanya kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, man athbata uluwallah fis sama fahuwa musawin Muhammadiyun. Barang siapa yang menetapkan Allah ada di atas langit, dia pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Muhammad SAW. Namun waman angkara uluwallah fis sama fahuwa fir'auniyun. Barang siapa yang mengingkari ketinggian Allah di atas langit, maka dia pengikut Fir'aun. Silakan pilih. Jadi pengikut Fir'aun atau pengikut Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, wa ulama'ul ummati wa a'yanul a'immati minas salafi rahimahumullah lam yakhtalifu fi anna Allah ta'ala ala arsyihi. Para ulama umat Islam tentunya, dan para tokoh-tokoh imam-imam dari kalangan salaf rahimahumullah tidak berselisih bahwasanya Allah di atas arsy-Nya, wa arsyuhu fawqa samawatihi, dan arsy-Nya Allah itu di atas langit. Ijma' salaf. Ini ya nukilan dari nukilan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang ijma' salaf masalah Allah di atas langit. Maka sungguh dusta yang menuduh tadi, ya. Dan di antaranya, ya, Imam As-Sabuni catut nama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang sangat jauh bertentangan dengan ucapan sang Asbun tadi yang menukil ucapan Imam Syafi'i. Kita nukil ucapan Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa imamuna, ya, kalau di sini halaman 42.30, wa imamuna Abu Abdillah Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ihtajja fi kitabi al-mabsut fi mas'alati i'taqi raqabatil mu'minah fil kaffarah. Dan imam kami yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, karena beliau mazhab fikihnya mazhab Syafi'i, bila menyebut, dan imam kami Imam Syafi'i dalam kitabnya yang sangat luas yaitu beliau berhujjah, dengan hadis ini kita ringkas, hadis budak perempuan
tentang masalah memerdekakan budak perempuan dalam kafarah. Kemudian kata Imam As-Sabuni, ya, poin ke-31, bihadal khabar li'tiqadihi anna Allah subhanahu fawqa khalqihi. Kenapa Imam Asy-Syafi'i berhujjah dengan hadis budak perempuan ainallah, kemudian dijawab oleh budak perempuan fisama li'tiqadihi? Karena Imam Syafi'i meyakini anallaha fawqa khalqihi. Karena Imam Syafi'i meyakini Allah di atas makhluknya, wa fawqa sab'i samawatihi, di atas langit yang ketujuh, ala arsyihi, di atas arsy-Nya, kama huwa mu'taqadul muslimin, sebagaimana ini akidah kaum muslimin ahli sunnati wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah salafin wa khalafihim. Jadi sekali lagi, kalau dia menukil ucapan Imam Syafi'i yang katanya mengkafirkan orang yang meyakini Allah, ya, katanya bersemayam di atas arsy itu kafir, murtad, nggak sah salat di belakangnya, ya, maka sekali lagi berarti Imam Syafi'i mengkafirkan dirinya sendiri, ya. Atau tadi Imam Syafi'i yang gang berapa itu, paham ya? Kemudian juga kalau dia konsekuen, ya, konsisten, kalau seandainya dia berada di kota Mekah, haji atau umrah, nggak boleh salat di belakang siapa? Imam-imam Masjidil Al-Haram, Masjid, ya, An-Nabawi. Karena semua mereka sepakat mengatakan, ya, Allah ada di atas al-arsy. Ya, namun sekali lagi, ya, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Ya, bukan mata kepala yang buta, kata Allah, namun mata hati mereka yang buta. Al-haqqu syamsun wal uyunu nawadiru lakinna takhfa al umyani. Kebenaran seperti matahari, ya, di siang bolong terang benderang, tidak tersembunyi, ya, kecuali bagi orang yang buta. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ada pula potongan video dari, ya, sama juga satu kolam lah istilahnya, ya, dari ahlul kalam, dari ahli al-bidah, yang ini lebih khusus mengomentari kajian ana pada waktu kajian syarah Sunnah Imam Muzani dengan syarah, ya, Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, ketika kita membahas sifat dzatiyah, di antaranya sifat al-ulu, ya, dan kita katakan, dan di antara cara membantah alil bid'ah, kalau yang, ya, mengatakan kalau Allah di atas arsy, lalu di mana Allah sebelum diciptanya apa? Al-arsy. Kita katakan sifat ulu, sifat dzatiyah, ya, sifat yang apa? Senantiasa ada pada diri Allah, tetap melekat pada diri Allah, meskipun belum ada apa? Makhluk Allah tetap fil ulu, Allah ada di atas. Ya, kemudian sang ahlul kalam dengan, ya, istilahnya kelakuannya seperti yang lain nggak masuk akal. Karena apa? Ya, namanya atas itu ada di arah, namanya arah itu makhluk, paham ya? Intinya nggak masuk akal. Baik, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan, wallahu taala alam. Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita sampaikan tadi, ada lagi syubhat dari ahli kalam, dan ini, ya, sudah sering disampaikan oleh yang satu kolam juga dari ahlul kalam, yang intinya mereka tidak mau menetapkan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran atau yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah kalau nggak sesuai dengan akal mereka. Makanya mereka dikatakan ahlul kalam, yaitu orang-orang yang tidak menetapkan akidah kecuali berdasarkan akal. Kalaupun mereka pakai ayat, pakai hadis, itu sampingan. Ya, mereka punya kaidah kullu nasin auhama fi tashbih awilhu awfawid warum fihi tanziha. Setiap nas, ayat, ya, atau hadis yang sahih, kalau sekiranya menurut akal mereka itu akan mengarah kepada tasbih, penyerupaan dengan makhluk, ya, maka takwilkan atau katakan hanya Allah yang tahu maknanya. Ya, di antaranya yang mengkritik, membantah ucapan yang kita sampaikan pada waktu lama sudah, ya, kajian Syarh Sunnah Imam Muzani dengan syarah Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahumullah taala, bahwasanya ada dua poin di situ yang dia katakan. Kalau dikatakan Allah ada di atas, sedangkan atas itu adalah arah, dan arah itu makhluk, ya, bagaimana dikatakan Allah di atas? Gak masuk akal, kata dia.
Kemudian dia membawakan yang kedua, poin yang kedua yang intinya yaitu membawakan ucapan Imam At-Tahawi rahimahullah yang ini dikritik ya oleh banyak para ulama, yang ini juga diluruskan oleh banyak para ulama, dan ini ucapan yang memang banyak dipakai oleh ahli bid'ah ya untuk melegalkan kebid'ahan mereka ya dari beberapa sisinya, yaitu ucapan Imam At-Tahawi rahimahullah. Dan perlu antum ketahui, dan ini sudah kita sampaikan pada kajian di Jakarta, kajian Aqidah Thahawiyah, bahwasanya kata para ulama dalam kitab Aqidah Thahawiyah itu ada 3 kategori. Ucapan Imam Tahawi ada 3 kategori. Ada yang benar 100%, dan itu yang ghalib, yang banyak. Ya, al-ghalib, ucapan beliau 100% benar. Yang kedua, ucapan yang jelas salah, menyelisihi ajaran Ahlus Sunnah, yaitu diantaranya ucapan al-iman qaulun wa i'tiqad. Iman adalah ucapan dan keyakinan. Ini akidah siapa? Murji'ah. Beliau tergelincir dalam masalah ini. Ini yang jelas-jelas apa? Salah. Ya, Ahlus Sunnah pertengahan dalam segala hal. Kalau memang itu ucapan yang keliru, meskipun dari ulama tetap dikatakan apa? Keliru, salah. Ya, Ahlus Sunnah sebagaimana minhaj firqatun najiyah, al-firqatun najiyah la tata'asab li ahadin minal ulama. Ya, Ahlus Sunnah firqah najiyah tidak pernah fanatik kepada seorang pun daripada ulama. Kalau salah, katakan salah. Ya, tapi tetap dihormati kalau sebagai ulama, bukan yang ngelama namun apa? Pura-pura jadi ulama. Ini yang kedua kategori ucapan Imam Tahawi yang 100% salah. Yaitu mengucapkan apa? Iman adalah ucapan dan keyakinan, tidak memasukkan amal dalam definisi iman. Yang ketiga kategori ya ucapan Imam Tahawi dalam Aqidah Thahawiyah, ucapan yang ya samar-samar, yang di situ bisa ditarik kepada hak, bisa ditarik kepada apa? Al-batil. Nah, ini diantaranya. Ahlus Sunnah membawanya kepada ucapan yang hak, sedangkan Ahlul Kalam membawakannya kepada ucapan yang batil. Ya, diantaranya ucapan ini. Ya, sekali lagi yang mengandung unsur syubhat. Kita mau luruskan, mau sampaikan meskipun tidak semuanya. Kita mau ambil dari syarah Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah yang hidup pada abad 8 Hijriah. Imam At-Tahawi berkata, sekali lagi ini yang sering dipakai senjata oleh ahli al-bidah ya, untuk melegalkan kebid'ahan mereka, terutama dalam menafikan sifat ketinggian Allah di atas langit. Kata Imam At-Tahawi, wa ta'ala anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawati la tahwihi al jihatu situ kasairil mubtada'ati. Allah Maha tinggi dari batasan-batasan, dari al-ghayat ya ujung, wal arkan rukun-rukun, dari anggota ya badan dan alat-alat, dan Allah tidak diliputi oleh 6 arah sebagaimana makhluk-makhluk ciptaannya. Ya, di situ ada lafaz-lafaz al-hudud, al-ghayat, al-kan, al-adha, al-adawat ya, dan sekali lagi ini yang digunakan oleh al-bidah untuk menafikan Allah punya sifat wajah, sifat tangan, sifat kedua mata. Ya, meskipun sekali lagi mereka gagal paham, mereka sebetulnya ya seandainya kita katakan PN ini ucapan Imam At-Tahawi. Tadi ijma' salaf, para sahabat ya lebih utama untuk diikuti, apalagi tadi ayatnya, hadisnya. Paham ya? Ya, kemudian yang paling inti dari pembahasan ya membantah syubhat tadi, sang Ahlul Kalam mengatakan la tahwil jihadus situ. Allah tidak diliputi oleh apa? 6 arah. Ya, maka pertama kita mau bacakan dulu ucapan Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Ada 2 poin yang penting yang ingin kita sampaikan di akhir kajian ini, yaitu berkaitan dengan lafaz-lafaz yang global. Kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, adkur baina yadil kalam ala ibrati Syekh rahimahullah muqaddimah wa hiya anna linnas fi itlaqi misli hadil alfaz thalathata aqwal. Aku sebutkan ya di muqaddimah syarah ini
bahwasanya manusia dalam memutlakkan ucapan-ucapan yang global tadi ada 3 sikap. Fata'ifatan fiha, ada yang menafikan secara mutlak. Wa ta'ifah tuthbituha, ada yang menetapkan secara mutlak. Wa ta'ifatun tufassil, ada pula yang memperinci. Wa humul muttabi'una lis-salaf, yang memperinci inilah para pengikut salaf. Jadi kata-kata Allah Maha Tinggi dari arah, Allah Maha Tinggi dari anggota tubuh misalnya. Ini kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, lafat arah, lafat anggota tubuh atau fisik, ya, itu ucapan yang global. Harus diperinci. Tidak boleh ditetapkan secara mutlak, tidak boleh dinafikan secara apa? Mutlak. Ya, namun apa? Yustafsal, diperinci. Apa maksud Anda dengan kata-kata Allah tidak diarah? Paham ya? Ditanya dulu apa maksudnya. Ya, maksudnya itu apa? Ya, dengan kata-kata Allah tidak diarah, karena tidak ada ayat atau hadis yang menetapkan, menyebutkan lafaz ini bagi sifat Allah atau menafikannya. Ini yang aneh, nyelenehnya alil bidah. Lafaz-lafaz dalam ayat, dalam hadis itu dipermasalahkan, di otak-atik, ya. Tapi ngarang-ngarang lafaz-lafaz apa? Sendiri. Sama dengan bid'ah mereka dalam ibadah. Yang sudah ada contohnya dari Rasul mereka tinggalkan. Tapi yang nggak ada contohnya mereka apa? Bela mati. Itu ahli bidah. Sama dalam masalah akidah demikian. Allah fis sama. Ayatnya banyak. Oh, di otak-atik maksudnya begini, maksudnya begitu. Ya Allah kalau begini jism, ini berarti makhluk, berarti bukan maknanya di atas, namun kedudukannya banyak macam takwil-takwil mereka. Kalau lafaz Al-Qur'an mereka apa? Permasalahkan. Tapi lafaz yang mereka karang sendiri kayaknya sudah apa? Paten baku. Ya, jisim, jihad, dan seterusnya. Maka kata Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi, lafaz-lafaz yang global tersebut Allah tidak diarah, wajib diperinci. Apa maksud Anda dengan Allah tidak diarahi? Ini kita mau bacakan dulu satu lafaz ini saja. Nanti lainnya akan menyusul insyaallah ta'ala kalau ada waktu. Ini di halaman 266 yang cetakan yang Anda baca di PDF ini. Bukunya kelupaan di rumah. Taib. Kata beliau, wa amma lafzul jihad. Adapun lafaz jihad, Allah tidak diarah. Faqad yuradu bihi wa maujudun. Kata-kata arah, ini agak mendalam sedikit karena masalah bantah membantah. Kata beliau, kata-kata arah itu bisa maksudnya sesuatu yang berwujud alias makhluk. Wa qad yuradu bihi ma huwa ma'dum. Arah ada sesuatu yang tidak berwujud. Kemudian kata beliau, wa minal ma'lum annahu la mawjuda ilal khaliq wal makhluk. Sesuatu yang ada wujudnya itu cuma dua. Kalau enggak Allah, ya al-makhluk. Allah sebagai khaliq atau al-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in urida bil jihad amrun mawjudun ghairallahi ta'ala kana makhluqan. Kalau yang dimaksud arah itu adalah makhluk, ya, kalau mau ditambahi lagi dalam penjelasan beliau yang lain, kalau dikatakan Allah tidak diarah, maksudnya Allah tidak diarah, ya, dalam artian makhluk, ya, Allah diliputi oleh makhluk, wallahu ta'ala la yahsuruhu, Allah tidak diliputi oleh apa? Makhluk. Sebagaimana tadi, la tahwihi al jihadu situ. Allah tidak diliputi oleh 6 arah. Ini sebetulnya ucapan yang hak. Kenapa? Karena memang Allah nggak diliputi oleh arah apa? Manapun. Bahkan Imam At-Tahawi dalam ucapan beliau sebentar lagi sabar ya. Imam At-Tahawi juga mengatakan Allah meliputi segala sesuatu. Maka sekali lagi kata-kata Allah di atas, sekali lagi bukan berarti Allah diliputi oleh apa? Arah atas yang merupakan makhluk al-mawjud. Paham ya? Sekali lagi memang agak mendalam sedikit. Ini kata Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala,
Allah tidak diliputi oleh 6 arah. Ini ucapan yang hak. Cuma ahlul bidah gagal paham. Ketika kita mengatakan Allah ada di atas aras, Allah ada di atas langit, bukan berarti aras langit meliputi apa? Allah. Sebagaimana kita diliputi oleh ruangan masjid ini, tidak. Paham ya? Ini bukan menafikan Allah di atas. Jadi ucapan Imam Thahawi ini, sekali lagi, beliau tidak menafikan Allah ada di atas. Yang beliau nafikan, yang diliputi oleh apa? 6 arah. Allah nggak diliputi memang, tapi Allah ada di atas aras dan aras tidak meliputi Allah. Paham ya? Jadi bedakan antara Allah fil ulu, Allah ada di atas, ya, dan atas tidak meliputi Allah. Allah ada di atas langit, Allah di atas aras, namun aras dan langit tidak meliputi apa? Allah. Cuma alil bid'ah itu tadi berhalusinasi, ya, gagal paham. Ya, mereka sebetulnya sebagaimana kita katakan berulang kali, mereka maling teriak maling. Ketika mereka mendengar Allah di atas langit, di atas aras, yang terbayang dalam benak mereka Allah itu sama dengan manusia di apa? Dalam ruangan. Mereka sudah menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Adapun kita harus sudah mengatakan Allah di atas aras, Allah di atas langit, namun langit aras tidak meliputi Allah. Dan itu tidak bertentangan dengan ucapan Imam Thahawi, la tahwihi al-jihad asid, Allah tidak diliputi oleh arah apa? Nah, kemudian juga ya, tadi kalau mau diperinci lagi, mohon maaf kita tambahkan dikit, kata-kata arah, kata Imam Ibn Abil Is, kesimpulannya arah itu ada yang makhluk, ya, yang itu dikatakan arah yang maujud, yang makhluk, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu tidak diliputi oleh arah tersebut. Ada lagi arah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abil Is, amrun adamiyun, sesuatu yang tidak berwujud, ya, dan itu di atas, ya, secara mutlak. Intinya Allah fil ulu, Allah ada di atas sebagai sifat dzatiyah yang sekali lagi meskipun belum ada makhluk, Allah tetap ada di atas. Dan kata-kata atas, ya, tidak selalu identik dengan apa? Makhluk. Kayak sama dengan kata-kata Allah Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta, meskipun belum ada apa? Yang diciptakan. Paham ya? Cuma itulah ahlul kalam yang, ya, lebih mendahulukan akal mereka daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan akalnya para sahabat, para tabi'in mengikut apa kata Allah dan Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam. Mungkin, ya, sebelum Ramadan ini akhir kajian kita. Insya Allah ahad depan atau Kamis depan kita liburkan. Mungkin ada persiapan untuk Ramadan bagi antum. Ya, insya Allah kita ketemu biasanya pekan ketiga ba'da al-id. Ya, biasanya kita mulai kajian ba'da Ramadan. Insya Allah pekan ketiga, ya, setelah Idul Fitri. Ya, adapun nanti kajian Senin, Selasa, Rabu, minggu depan insya Allah tetap ada biidznillah ta'ala. Ya, untuk Kamis insya Allah karena sudah mau Ramadan kita liburkan dulu. Insya Allah ketemu lagi pekan ketiga di bulan Syawal atau setelah al-id. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.